Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, malam, siang, pagi untuk Pak Eko Didik ataupun penilai yang akan membuat video ini. Di sini nama saya Nauf Faladul Nugroho dengan NIM 2112 0123 dari kelas metode numerik C akan mempresentasikan sedikit proyek mandiri metode numerik yang sudah saya buat. Untuk tugas yang pertama yaitu implementasi regresi polinomial yang disebut multivariat untuk prediksi temperatur cuaca yang menggunakan data secara historis. Nah, eh, masalah ini ya saya angkat itu karena kita melihat kalau semisal kita ingin membuat sebuah model eh, prediksi cuaca, tapi ada beberapa hal yang eh, apa ya mengakibatkan kesulitan karena seringkali suhu atau beberapa unsur-unsur yang pada dalam cuaca itu bersifat tidak linear atau ada variabel yang bersifat independen dan juga bersifat dependen. Di sini contohnya uh, katakanlah untuk kita akan mencari sebuah sebuah model prediksi untuk memprediksi suhu maksimum. Suhu maksimum ini berarti kita adalah sebuah variabel yang dependen atau yang kita cari. Tetapi dari suhu dependen ini itu juga diakibatkan oleh beberapa variabel-variabel yang bersifat independen atau tidak bersangkutan satu sama lain. Contohnya suhu minimum, presitipa- presitipasi atau kemungkinan curah hujan pada suatu kota, kemudian juga ada kelembapan atau bahkan cuaca pada saat itu. Nah, di sini penggunaan metode yang saya pilih yaitu regresi polinomial eh, adalah untuk mentransformasikan fitur-fitur awal ke derajat yang lebih tinggi untuk membentuk persamaan kurva nonlinear untuk menyelesaikan koefisien menggunakan metode OLS atau ordinary least square. Sesuai dengan apa yang telah saya jabarkan sebelumnya, kadang ada variabel-variabel yang bersifatnya eh, independen seperti suhu minimum, kelembapan cuaca dan lain-lain dan juga variabel yang kita cari atau variabel dependen yaitu prediksi suhu maksimumnya. Di sini bisa dilihat untuk uh, bentuk umum dari regresi polinomial adalah sebagai berikut yaitu Y sama dengan Y di sini kita katakanlah sebagai apa yang kita cari yaitu suhu maksimum A0 sama dengan ditambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X kuadrat dan seterusnya sama dengan N. Nah, di sini juga kita akan menggunakan metode ordinary least square untuk menentukan koefisien dari masing-masing variabel-variabel independen tersebut untuk menemukan kuadrat terkecilnya. Kemudian kita akan menggunakan evaluasi model untuk menentukan galat error dengan menggunakan RMSE atau root mean square error dan juga R square untuk seberapa besar persentase variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model. Begitu. Nah, untuk implementasi kodenya, saya sendiri mengambil uh, kode referensi yaitu sebagai berikut dari Netica Machine Learning Model for Weather Forecasting. Di sini sebuah model forecast untuk sebuah kota dengan kota Kanpur, CVS ini adalah datanya. Tetapi untuk data yang saya gunakan sendiri, saya tidak menggunakan data pada GitHub ini karena saya menggunakan cari data di Kaggle. Dan data yang saya temukan di Kaggle itu adalah data kota Seattle atau kota yang ada di Kanada dengan jumlah datanya sebagai sebentar. Nah, untuk jumlah data yang saya dapatkan sendiri adalah kalau tidak salah itu 1400. Ya, benar 1462 data, di mana data-data ini yaitu yang pertama adalah date atau waktu, kemudian precipitation atau curah hujan, kemudian temperatur max, temperatur minimum, angin, kecepatan angin dan juga suhu cuaca pada saat itu.
di sini dengan menggunakan data kota Seattle ini, saya bisa melakukan implementasi menggunakan Python dengan membandingkan beberapa model, yaitu model linear biasa, kemudian polinomial derajat 2, derajat 3, dan juga random forest sebagai pembanding model utamanya. Nah, untuk jalannya kodenya sendiri adalah sebagai berikut. Oke. Dapat dilihat pada hasil dari jalannya kode ini, modelnya ada 4, yaitu pertama linear regression, kemudian polynomial regression, dan juga polynomial degree 2, polynomial regression degree 2 atau tingkat 2, kemudian ada polynomial regression tingkat 3, dan yang terakhir adalah random forest sebagai pembandingnya. Nah, dari hasil yang diberikan dapat dilihat bahwa polynomial regression tingkat 3 menghasilkan jumlah RMSE terkecil di angka 2,59 dan juga R squared skor tertinggi yaitu 0,8. Nah, hal ini memungkinkan bahwa nilai dari RMSE itu dapat melakukan prediksi sebesar 88,18% dan juga memiliki tingkat error paling kecil, atau kalau kita bayangkanlah semisal prediksinya eh, itu hanya off 2,5 derajat dari suhu utamanya atau suhu aslinya. Ini juga mengalahkan dari random forest walaupun hanya apa berselisih sedikit saja, yaitu pada R-squared dan juga RMSE. Tapi hal ini cukup untuk membuktikan bahwa metode numerik regresi polinomial itu sangat efektif untuk memodalkan fenomena cuaca yang kompleks, atau dapat dibilang ketika ada beberapa variabel yang bersifat independen dan dependen yang tidak kemungkinan kalau kita lihat secara mata sekilas itu tidak saling berhubungan satu sama lain, tetapi dengan kita menggunakan regresi polinomial ini, dia dapat melihat bahwa sebenarnya ini sangat berhubungan satu sama lain, tetap dan membuat sebuah uh, apa ya, sebuah pola tertentu garis garis lurus dibanding garis melengkung begitu untuk RMSE-nya. Di sini juga terdapat beberapa apa visualisasi data yang saya berikan pada laporannya. Ada linear regression, ada polynomial tingkat 2, tingkat 3, dan juga random forest sebagai pembanding. Di sini ada pembandingan antara RMSE-nya dan juga R squared-nya. Ini adalah bentuk grafik yang diberikan. Kemudian juga di sini ada residual yang dihasilkan dan juga distribusi dari residual tersebut. Sekian saja dari presentasi saya. Naval Nugroho. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan atau kata-kata yang tidak pas atau kata-kata yang tidak sesuai dengan sesuai dengan konteks ilmunya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Pak Eko telah mengajari metode numerik selama 1 semester ini. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.